Saya garis bawahi, Anda tidak akan pernah miskin karena berbuat baik. Anda akan dilimpahi berkat, rahmat, kedamaian, kesejahteraan pada saat Anda berbela rasa kepada saudara-saudari Anda yang kesusahan, kesulitan. Buka hatimu untuk menolong banyak orang, saudaraku. Dan Tuhan memberkati pertobatan Anda. Saya katakan sekali lagi, pertobatan adalah perubahan pikiran untuk melakukan tindakan yang baik demi kemuliaan Tuhan. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saya yakin Anda yang mengikuti misa ini kaget. Terjadi perubahan dalam diri Romo Lulus. Wow! Itu Romo Lulus atau Biksu Solin. Saudara-saudari, saya tetap Romo Lulus dengan suasana baru, masih nyerempet-nyerempet tahun baru Imlek, jadi suasana baru, semangat baru, model baru, tetapi bukan masalah model di sini. Saya lebih memfokuskan masalah pertobatan. Pola pikir yang berubah, karena bertobat adalah pola pikir yang berubah dan melakukan sesuatu sesuai dengan pertobatan itu. Saudara-saudara yang terkasih, tidak usah heran kalau rambut model kepala saya seperti ini. Di dalam kitab suci, memotong rambut adalah gambaran kita untuk sungguh-sungguh bertobat. Nah, saya pribadi, saya tidak menyuruh orang lain untuk meniru saya, tetapi saya pribadi secara khusus selama masa Prapaskah ini, selain saya memotong rambut saya sampai habis, menjadi manusia baru, yang kedua, saya juga melakukan puasa atau pantang memakai cara saya yang juga sebenarnya mengikuti apa yang diaturkan oleh gereja, tetapi saya melakukannya lebih sungguh-sungguh. Inilah wujud konkret pertobatan pribadi saya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, budi kita, pikiran kita untuk masuk ke dalam masa pertobatan ini. Marilah kita hening, dan nanti ada pemberkatan abu di rumah Anda masing-masing. Mungkin sudah saya upload, saya kirim bagaimana Anda menyiapkan abu-abu itu, dan nanti akan saya berkati, dan nanti saya akan berkata, bertobatlah, percayalah pada Injil. Nanti Anda di rumah masing-masing bisa menaburkan itu di kepala saudara Anda, saudari Anda saling menaburkan ke kepala. Yang mengikuti misa sendiri ya menaburkan sendiri. Tidak usah berkata apa-apa, cukup taburkan, karena yang berkata, bertobatlah, percayalah pada Injil saya. Marilah saudara-saudara terkasih, kita hening dan kita mulai perayaan Ekaristi Misa Rabu Abu ini. Marilah berdoa. Kita satukan di Misa Rabu Abu ini dengan doa gereja. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani demi Kristus Tuhan kami. Shalom, saudara-saudara. Yang mau saya katakan kepada Anda adalah luar biasa, bukan saya membanggakan diri dengan saya berpenampilan seperti ini. Karena meskipun ini sebelum saya membahas Injil dan membahas mengenai puasa, saya harus menjelaskan mengapa saya menjadi gundul, menjadi botak ini. Yang saya mau katakan kepada Anda, mungkin bagi orang lain biasa. Mungkin orang lain juga melihat saya biasa-biasa saja. Tapi saya ini sangat membanggakan rambut saya. Makanya saya kalau berkhotbah kan kalau saya berkhotbah saya sering begini. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang set gitu. Nah, dan saya sering bergaya loh. Lihat gaya saya kayak bintang film Korea. Sekarang susah kalau saya berkata seperti bintang film Korea. Tapi saya sekarang bisa berkata saya seperti Jet Li. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya sangat membanggakan rambut. Dan hampir 2 minggu saya merenungkan selama masa Prapaskah ini, wujud apa yang konkret untuk pertobatan saya. Yang paling konkret dari banyak pertobatan niat, ada satu yang mau saya konkretkan. Akhirnya saya menemukan, beranikah saya memotong rambut saya? Gundul, total, habis. Saya memikirkan itu.
Saya merenungkan, bukan masalah berani atau tidak berani. Masalahnya begini. Kalau saya tidak bisa live streaming seperti ini, no problem kan? Saya tinggal di seminari, yang lihat hanya anak seminari. Tetapi sekarang seluruh Indonesia itu melihat, bahkan seluruh dunia, saudara-saudara. So sweet. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya bukannya bangga atau menyombongkan, tidak. Saya hanya berkata kepada Anda, saya berani mengorbankan rambut saya, bukan untuk bergaya-gaya, tidak. Tetapi suatu wujud konkret. Karena yang disebut pertobatan adalah, saya ulangi, yang disebut pertobatan adalah merubah pikiran kita, melakukan tindakan sesuai dengan pertobatan itu. Merubah pikiran kita. Bukan hanya berbalik, tapi merubah. Dan terjadi yang namanya metanoia, perubahan total. Itu pertobatan. So, gereja lewat masa prapaskah sampai nanti Paskah. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah Anda sungguh-sungguh siap untuk bertobat? Saya dengan segala kerendahan hati mengawalinya dengan potong rambut. Dan saya juga mengadakan retret pribadi. Saya sudah berbicara kepada Romo Rektor, kepada Romo Sigit teman saya juga di sini dan para seminaris. 10 hari. Saudara-saudari, saya keluar hanya misa live streaming. Seterusnya selama 10 hari saya berada di dalam kamar. Sudah izin. Artinya saya mau melakukan itu, berdoa. Jadi nomor handphone ada di YouTube itu. Kalau Anda yang ingin didoakan, tulis saja, saya doakan. 10 hari, saudara-saudara. Selanjutnya tentunya sampai 40 hari selama masa prapaskah, tetapi khusus selama 10 hari. Dan itu wujud pertobatan yang saya lakukan. Di samping pertobatan-pertobatan yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, metanoia, terjadi perubahan. Tadi di dalam bacaan pertama, dalam nubuat Yoel dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Berbaliklah kepadaku, Tuhan berkata, dengan segenap hatimu. Jangan pura-pura. Dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, koyakkan hatimu dan janganlah hanya pakaianmu. Artinya apa? Terjadi suatu perubahan yang serius dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih. Dan yang luar biasa. Tadi dikatakan juga, baiklah para imam. Nah, ini para romo. Hei, baiklah para romo. Hello, para romo seluruh dunia. Perhatikan. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangislah di antara balai depan misbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu dan jangan biarkan milikmu sendiri menjadi cela. Artinya, bagaimana para imam pun, saya dan para imam juga mulai memfokuskan, bukan hanya mulai, sebenarnya sudah mulai, tetapi lebih fokus lagi untuk mendoakan umat, terutama selama masa pandemi ini. Jadi saya mau fokus, betul-betul fokus. Saya sudah berdoa setiap hari, tetapi sekarang lebih fokus selama masa prapaskah. Saya menyediakan waktu saya. Dan ini sudah izin, saya sudah beritahu kepada Romo Rektor, kepada Romo teman saya Romo Sigit, dan saya beritahu anak-anak seminari. Saya keluar hanya pada saat misa, saudara-saudari. Jadi saya jadi petapa. Romo Lulus jadi petapa. Wow, padahal orangnya begitu lincah. Begitu banyak gerak. Tetapi menjadi petapa, ini luar biasa loh. Hello, luar biasa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya juga berpuasa, tetapi jangan tiru-tiru puasa saya, karena Anda bisa sakit. Saya hanya makan 1 kali sehari. 1 kali saja. Jangan tiru-tiru, karena gereja tidak mengajarkan seperti itu. Gereja mengajarkan makan kenyang sekali, jadi boleh makan sebenarnya. Tapi saya hanya makan 1 kali. Ini yang saya lakukan. Jangan ditiru ya, saya nggak mengajarkan Anda. Nanti ini yang ngajari Romo Lulus, tidak. Saudara-saudara yang terkasih. Sekali saja. Puji Tuhan saya kuat, saudara-saudari. Nah, yang saya mau katakan terjadi perubahan dalam diri saya, dan saya mengajak Anda untuk betul-betul berubah. Kalau saya cerita begini bukan untuk pamer kehebatan, tidak. Saya mau sharingkan pengalaman saya. Untuk apa berbela rasa dengan Anda? Arti bela rasa itu apa sih? Arti bela rasa itu apa sih? Arti empati itu apa sih? Saya punya cerita yang menarik. Ceritanya begini. Ada seorang anak kecil. Namanya, kalau sama itu ya kebetulan saja. Namanya Maria Regina Susilowati. Maria Regina Susilowati. Anak kecil, umur kelas
3 atau kelas 4, kelas 3 SD lah. 3 ke kelas 4 sekitar itu. Kelas 3. Ini saya betul-betul dapat cerita ini true story. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu umurnya berapa adik-adik seminaris? Mungkin sekitar 9-10 tahun. Tiba-tiba si Maria Regina tuh cantik, anaknya imut, rambutnya panjang, luar biasa, pokoknya cantik. Tiba-tiba mendatangi papanya, "Papa, aku mau cukur gundul." Loh, kenapa? Pokoknya aku mau gundul. "Jangan sayang, kamu nih cantik, rambutmu bagus. Kalau digundul lucu, kayak tuyul." Kata si papanya tadi. "Enggak, Papa, aku mau gundul sekali. Ini saja aku mau gundul. Mau botak." Bingung papanya. Tapi karena permintaannya terus-menerus, akhirnya dia meluluskan permintaan Maria Regina anaknya untuk gundul. Digundulnya dengan sedih, papanya menggundul anaknya. Tapi anaknya tuh yang digundul tuh bukannya sedih, nangis. Enggak, saya senyum-senyum. Kayak happy banget gitu loh. Kayak wajah saya lihat mau lulus yang gundul happy banget gitu loh. Nggak bisa gitu lagi gini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda, begini. Kemudian si bapaknya itu mengajak, waktu mengantar Maria Regina ke sekolah, kaget. Di sudut sekolah ada satu anak gundul juga. Dan dia bilang, "Papa, aku sekolah dulu ya." Terus yang gundul itu, temannya yang gundul itu namanya Siska. Terus, "Hai Siska, hai Maria Regina." Mereka berdua berjalan bersama. 2 anak gadis gundul ini. Tiba-tiba di belakangnya si bapaknya Maria tadi muncul seorang ibu. Ibu tuh berkata, "Pak, Bapak ibunya Maria Regina ya?" "Iya, ada apa Bu?" "Saya terharu dengan anak Bapak." "Kenapa?" "Karena anak Bapak mau berkorban mencukur rambut." "Untuk apa?" Untuk bersolidar dengan anak saya. Karena anak saya, Siska, harus di kemo karena dia ada kanker, ada leukemia. Jadi rambutnya harus digundul. Dia malu, dia nggak mau sekolah. Tetapi dia mengatakan, si anak bapak mengatakan, Siska, nanti aku temenin, aku mau gundul deh supaya kamu mau sekolah." Gitu sayang. Saudara-saudara, Maria Regina, anak kecil itu berkorban untuk mengorbankan rambutnya yang indah agar temannya yang namanya Siska mau bersekolah. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang luar biasa dan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dalam bacaan kedua, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan yang tidak punya dosa datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Tuhan yang berada di tempat yang begitu tinggi mau bercampur dengan kita manusia-manusia pendosa ini. Inilah yang namanya solidaritas yang harganya sangat mahal di zaman ini. Maukah kita bersolider kepada saudara-saudari kita yang susah? Maukah kita bersolider, berempati, berbela rasa kepada mereka yang susah? Pesan Prapaskah pada tahun ini mengajak kita untuk bersolider kepada mereka yang susah. Dan bukan hanya ngomong, bukan hanya teori. Just do it, lakukan. Yang namanya pertobatan adalah metanoia, berbalik arah. Itu pertobatan dan bukan teori, saudara-saudari. Bukan teori. Berubah. Jaga mulut kita untuk tidak mudah mengatakan yang jahat. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati. Yang biasanya marah. Kalau marah keluar binatang kaki 4, kebun binatang keluar. Diganti kalau marah. Tidak boleh mengeluarkan kebun binatang. Diganti. Biasanya bilang binatang, diganti dengan buah-buahan. Jadi kalau marah, suami marah ke istrinya, jangan bilang binatang. Bilangnya durian. Istri kalau marah dengan suaminya, jangan bilang binatang. Tapi bilangnya cempedak. Atau sirsak. Atau sayur-sayuran. Oh, pecel. Oh, gudeg. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan ini, ada perubahan. Hati-hati kita, mulut kita, mata kita, tangan kita. Seorang bapak yang biasanya dikit-dikit ringan tangan, tampar anak, tampar istri. Kalau mau nafas, ingat, Romo bilang harus bertobat. Jadi kalau ngangkat tangan ini diganti. Iya. Iya, gitu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ada perubahan. Dan itu buktikan, saudara-saudariku yang terkasih. Amin, saudara-saudara. Buktikan. Jangan hanya teori.
Saya sebagai Romo pun menyadari saya juga banyak kekurangan. Ingat, Romo juga manusia. Romo juga manusia. Punya hati, punya rasa. Saudara-saudariku yang terkasih, saya pun bertobat, saudara-saudari. Dan saya nggak tanggung-tanggung. Anda lihat rambut saya, lihat. Saya tahu nanti di para netizen, umat pasti banyak berkomentar. Sekarang di YouTube ini berkomentar, aduh Romo lucu, rambutnya gini-gini atau begini nih, jelek begini. Nggak apa-apa, jelek dari dulu. Kalau saya cakep sudah jadi bintang film, nggak jadi Romo, saudara-saudari. Kalau saya ganteng seperti Lee Min Ho, sekarang ini jadi bintang film. Tapi karena saya jelek. Tapi ganteng juga sih. Kata ibu saya sih. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda, terjadi perubahan total. Amin, saudaraku. Metanoia, berubah. Yang dikatakan Nabi Yoel tadi adalah berbaliklah dengan segenap hatimu, koyakkanlah, robeklah hatimu. Inilah pertobatan, saudara-saudariku yang terkasih. Bertobat, saudara. Hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan. Anda dan saya hanya debu. Tetapi Anda dan saya debu ini, kita persembahkan diri kita untuk Tuhan. Kita sembahkan pertobatan kita. Pada saat nanti debu, sekarang tidak dioleskan, tapi ditaburkan. Pada saat abu ditaburkan di kepala kita. Dan pada saat Romo nanti mengatakan, saya mengatakan, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Bertobatlah, saudara-saudara. Tunduk kepala. Kita semua orang berdosa, saudara-saudaraku. Katakan dalam hati, Tuhan ampunilah segala dosaku. Tuhan ampunilah. Tuhan kasihani hamba-Mu ini. Kasihani hamba-Mu. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku, Tuhan. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Dalam liturgi dikatakan Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Dalam doa tobat, Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku menyesal. Sebesar apapun dosamu, semerah apapun dosamu, Tuhan akan mengampuninya. Amin, saudaraku. Berbaliklah, saudara. Berbaliklah dengan cepat. Tuhan mengampuni Anda. Saat ini, suami, istri saling berbaikan, anak, orang tua saling berbaikan, menantu, mertua saling berbaikan, tetangga dengan tetangga saling berbaikan. Para seminaris juga saling berbaikan. Romonya juga. Semuanya saling berbaikan. Artinya apa? Buktikan itu dengan tindakan nyata. Apa yang bisa Anda buat? Lakukan yang terbaik. Berbaliklah. Rubah cara pikir Anda. Yang egois, yang sombong, yang keras kepala. Rubah cara pikir Anda. Yang mudah menyalahkan orang lain. Karena kita merasa diri paling benar, padahal belum tentu kita benar. Ini satu hal. Saya menyadari, pada saat saya menganggap orang lain itu salah, padahal sebenarnya yang salah saya. Kalau saya mengatakan, hei anak-anak, kamu kurang ajar, sebenarnya yang kurang ajar saya. Karena satu jari ke Anda, 3 jari ke saya. Yang kurang ajar Romonya sebenarnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bertobatlah, periksalah. Saya ingat lagunya Ebit itu, saya terharu dengan lagu itu. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Banyak kotoran dalam diri kita, saudara-saudariku yang terkasih. Bersihkan. Jangan mudah menganggap orang lain itu salah, karena diri kita sebenarnya yang mungkin banyak salah. Mohon ampunlah kepada Tuhan, berbaliklah. Dan inilah pesan Prapaskah ini. Dan kemudian berbela rasa. Jangan menganggap Anda miskin. Meskipun Anda mungkin miskin, mungkin secara duniawi. Tetapi Anda bisa juga berbuat baik. Menolong tetangga Anda, menolong sesama Anda. Apalagi Anda yang punya berkelimpahan rezeki. Bagikan rezeki itu. Tolong mereka yang memerlukan. Ingat, karena COVID ini banyak orang susah. Buka mata Anda, buka hati Anda. Tolong saudara-saudari Anda, saudara-saudariku. Itu bukti konkret pertobatan. Jangan genggam harta Anda. Jangan, bagikan dengan sukacita. Bagikan. Anda tidak akan pernah miskin karena berbuat baik. Saya garis bawahi, Anda tidak akan pernah miskin karena berbuat baik.
Anda akan dilimpahi berkat rahmat, kedamaian, kesejahteraan pada saat Anda berbela rasa kepada saudara-saudari Anda yang kesusahan, kesulitan. Buka hatimu untuk menolong banyak orang, saudaraku. Dan Tuhan memberkati pertobatan Anda. Saya katakan sekali lagi, pertobatan adalah perubahan pikiran untuk melakukan tindakan yang baik demi kemuliaan Tuhan. Dan pertobatan itu ditunjukkan dengan perbuatan nyata, tindakan nyata, bukan hanya dipikirkan, bukan hanya akan, tetapi diaktuskan, diaktualkan, dikonkretkan. Saya percaya dengan melakukan itu, Tuhan memberkati Anda. Salam persaudaraan. Tuhan memberkati Anda. Kita hening sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan memberkati abu. Jadi Anda yang di rumah, saya sudah mengupload untuk mempersiapkan abu. Siapkan abu-abu di depan Anda. Saya juga akan memberkati abu yang ada di sini yang akan diberikan kepada para seminaris. Jadi mari Anda berdoa dan nanti setelah diberkati, saya mengharap pemberkatan, Anda menaburkan abu itu di keluarga Anda masing-masing kepada Anda sendiri. Saling memberkati, saling menaburkan abu. Dan saya akan berkata nanti, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Anda melakukan tanpa berkata-kata. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Kau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan berkatilah kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang prapaskah dengan hati yang suci. Dan kami layak meristimewakan Paskah Putramu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ya Tuhan, berkatilah abu-abu juga yang ada di rumah umat-Mu yang mengikuti misa ini secara live streaming. Berkatilah abu-abu itu ya Tuhan sebagai tanda pertobatan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, silakan melakukan itu di rumah Anda masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami untuk berpuasa dan bertobat bermati raga selama masa prapaskah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi, saya berterima kasih atas kesetiaan, kebersamaan Anda sekalian bersama kami dari Seminari Raja Damai. Yang kedua, kami juga berterima kasih untuk selalu peran serta Anda, kepedulian Anda membantu kami, sehingga proses pembangunan seminari bagian 1 blok 1 terus berjalan. Memang masih ada blok kedua karena memang lokasinya memang ada 2 tempat untuk seminari kami, saudara-saudari. Jadi kami fokusnya pada blok 1 dulu. Karena selama ini kan seminari masih tinggal di komplek katedral. Jadi kami ada 2 blok, saudara-saudara. Tapi nggak apa-apa, fokus dulu ke blok 1 dulu, nanti baru blok 2. Dan yang ketiga, kami juga berterima kasih atas doa-doa Anda dan juga kebersamaan Anda sekalian. Saya juga mohon maaf kalau penampilan saya yang baru mengganggu mungkin beberapa orang. Mohon maaf, tidak saya maksudnya bergaya-gaya, tidak. Ini hanya salah satu contoh bentuk pertobatan yang saya pribadi lakukan. Jadi saya mohon maaf kalau penampilan saya ini mengganggu Anda. Sekali lagi, saya mohon maaf. Saya mengundang Anda kembali untuk bergabung dengan kami di misa di doa koronka dan misa pada hari Jumat besok tanggal 19. Bersama dengan kami di seminari ini, kita akan berdoa koronka bersama dan misa bersama dan juga merenungkan sengsara Tuhan bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap menjaga kesehatan dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Mari kita mohon berkat Tuhan. Oh ya, mohon maaf saya terlupa. Kalau ada yang memang benar-benar mau secara khusus mau didoakan, saya bersedia mendoakan. Jadi nomornya ada di link di bawah YouTube itu ada, silakan. Siapa saja saya doakan. Memang panggilan saya memang sama hari-hari ini memang untuk mendoakan Anda sekalian.